Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wardatun Nikoya dengan NIM 2108110104 semester 1 jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang akan saya sampaikan melalui video ini, yaitu tentang membaca kreatif. Apa itu membaca kreatif? Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapat nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, pembaca harus memahami ciri-ciri membaca kreatif, bentuk latihan-latihan membaca kreatif, tujuan membaca kreatif, dan manfaat membaca kreatif. Selain itu, seorang pembaca menyelesaikan bacaannya tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Berikut adalah ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi 2004, sebagai seorang membaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. Kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan baca. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dalam membaca kreatif. Membaca kreatif sendiri perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Berbagai latihan tersebut ialah: yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. 2. Keterampilan membuat resensi buku. 3. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. 4. Keterampilan mengubah buku cerita prosa, cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. 5. Keterampilan mengubah buku cerita prosa. 6. Keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. 7. Keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, cerpen atau novel. 8. Keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lain. Nur Hadi 2004. Membaca kreatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca, yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual, menurut Taringgan 1994. Membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatis. Butir pertama pada kegiatan membaca kreatif adalah dramatisasi. Pada tahap pertama, para siswa dilatih memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang mereka temui dalam bacaan mereka. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, pertama, dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan core atau bersama secara sederhana, diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasi sastra. Pada tahap kedua, para siswa dilatih untuk memperbandingkan delta, mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. 3. Narasi pribadi. Butir ketiga dari kegiatan membaca kreatif adalah narasi pribadi. Kegiatan ini terutama sekali berhubungan dengan pengisahan cerita atau storytelling. Pada tahap pertama, para siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur,
gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Pada tahap kedua, keterampilan itu selanjutnya dikembangkan dengan cara mendorong para siswa menciptakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, tetapi dirancang oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Kemudian, pada tahap berikutnya, para siswa membaca cerita-cerita lalu menghubung-hubungkannya setelah mengadakan perubahan-perubahan untuk mengubah beberapa aspek seperti suasana hati, nada, dan dampak cerita. 4. Ekspresi tulis. Butir keempat dari kegiatan membaca kreatif adalah ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali direncanakan untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis. Kelima, ekspresi visual. Butir kelima dari untayan kegiatan membaca kreatif ini adalah ekspresi visual. Kegiatan ini bermula pada tahap pertama dengan cara menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberi kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Dalam kegiatan-kegiatan pada tahap kedua, para siswa menciptakan gambaran-gambaran visual yang menghubungkan beberapa aspek bacaan dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi-situasi kontemporer. Selanjutnya yaitu manfaat membaca kreatif. Membaca kreatif menurut Burdiansyah akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Ada juga yang memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Berikut ini akan saya tampilkan contoh video membaca kreatif, tolong disimak baik-baik ya. Contoh membaca kreatif genre fiksi dan non-fiksi. Contoh membaca kreatif genre fiksi. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai yang deras. Kancil pun bingung bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu, kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai itu. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati kancil. "Ada apa, kancil? Kau mengganggu tidurku?" sahut buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah puasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya, buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua terkumpul, kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kami harus berbaris? Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata." Kancil pun berusaha meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku mulai menghitung. 1, 2, 3, kata kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Sebenarnya, aku tak membawa daging sedikit pun.
Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali manfaat kalian, kata kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan kancil. Tapi sudah terlambat karena kancil sudah lari menjauh dari mereka. Cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Baik, demikian pembahasan mengenai membaca kreatif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.